Karena di sana kan gak ada CCTV bang. Gue putusin untuk cek, takutnya ada sesuatu lah ya, namanya kita kan dibebani tanggung jawab sebesar itu kan harus profesional ya bang. Akhirnya gue ambil senter, gue cek bang ke belakang. Pada saat gue cek, jadi setengah perjalanan gue menuju suara tersebut, suara itu hilang. Tapi hilangnya itu aneh, hilangnya itu nggak sekejap. Hilangnya itu kayak volume dikecilin bang. Tiba-tiba kayak blur hilang. Akhirnya gue teriakin, "Mbak lagi ngapain mbak? Mbak lagi ngapain?" Gue bilang gitu kan, sambil gue samperin dia bang. Sambil bawa senter gue samperin dia. Kira-kira 5-6 meter lah bang ya, nggak jauh bang dari sini ke sana 5-6 meter. Itu dia balik bang. Dia balik dengan muka yang hancur bang. Jadi hancur. Jadi kayak orang kecelakaan tuh keseret aspal. Jadi ini darah semua, terus dari mulutnya tuh keluar percikan darah gitu. Tapi mau nggak mau karena gue dikontrak udah setahun di sana bang. Dari kontrak setahun, jadi gue harus jalanin tanggung jawab gue. Walaupun setiap siang tuh gue mikirin, waduh, ini nanti malam apa lagi nih ya? Nanti malam apa lagi? Gitu kan, gue tuh sampai telepon bini gue tuh dijalanin aja dulu. Yang jadi pikiran itu karena waktunya masih lama bang, 1 tahun. Sedangkan gue di situ baru beberapa hari. Dan lu sendirian nih bang? Sendiri. Jaga bener-bener sendiri? Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu mantan pegawai yang dulu pernah kerja di alat berat yang ada di Kalimantan. Bukan mantan pacar, bercanda. Kali ini sob, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu bertugas di sana. Dan tadi di belakang layar, beliau sempat cerita nih. Dan kisah ini bar-bar bate sob. Oke, langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Siap. Siapa namanya bang? Edward bang. Bang Edward. Siap. By the way tinggal di mana bang Edward? Sementara di Bogor bang. Di Bogor. Oke, siapa dong bang warga Bogor? Siap, warga Bogor. Bogor digoyang. Oke. Bogor digoyang. By the way, makasih banyak bang Edward ya. Siap, Udah kita Bang undang Badru. dan menyediakan waktunya buat datang ke sini Siap. bang. Saya makasih udah diundang. Oke, by the way, perjalanan berapa jam dari Bogor ke sini bang? 1,5 jam. 1,5 jam 1,5 ya? jam. Karena kota kita tetangga ya? Tetangga. Oke. Wah, bar-bar batas sob. Oke, tahan dulu Bang Edward. Siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misal sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Lampunya jangan dimatiin ya. Gaskan kita ke Gibah Misteri. Gimana Bang Edward, kisah pengalaman nih Bang? Jadi awal mulanya nih di awal tahun 2023 lah bang ya. Oke. Masih baru lah bang, masih hangat ya. Jadi gue tuh ada temen dari TNI. Dia tuh ngajakin gue kerja lah intinya. Cuma kerjanya tuh di luar pulau bang. Oke. Tepatnya di Kalimantan lah. Nah karena berhubung gue lagi nganggur, akhirnya gue ambil pekerjaan tersebut. Singkat cerita, terbanglah gue ke Kalimantan. Terbang? Ya. Maksudnya terbang? Pakai pesawat bang. Oh, pikiran kayak Superman terbang. Oke. Singkat cerita Canda nih, ya Bang? ya nggak apa-apa bang. Singkat cerita terbang ke Kalimantan. Ini perlu dijelaskan dulu, pekerjaannya security bang. Oke. Jadi temen gue nih dari awal nggak jelasin secara gamblang gitu lah ya, cuman simpel-simpel aja lah. Pokoknya ada kerjaan nih gitu kan. Di Kalimantan gajinya lumayan, lo mau nggak gitu. Di situ juga, gue juga sempet agak ragu karena gue berpikir di Kalimantan kan security banyak juga bang. Kenapa harus ambil jauh-jauh dari Jawa kan gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita gue terbang ke Kalimantan.
Nah, sampailah gue habis maghrib bang. Gue diantar dari bandara tuh ke mes. Ke mes si perusahaan ini. Ke mes, gue dikenalkan sama penjaga mesnya bang. Namanya Pak Trisno. Dari situ, karena di sana tuh job desk gue tuh gue jaganya malam bang. Jadi kalau siang tuh nggak ada yang jaga. Karena memang itu udah nggak terpakai aja, cuma tempat simpan alat-alat berat yang udah nggak bisa digunakan. Memang udah nggak layak pakai lah alat beratnya, jadi disimpan di situ, hanya gudang aja. Nah habis itu dari mes, gue pengenalan nih bang, pengenalan tempat nih. Kira-kira kalau dari mes gue itu jaraknya 2 kilo bang. 2 kilo, itu dari jalan provinsi masuk ke dalam tuh 1,5 kilo. Tepatnya gudang gue. Dan depan gudang gue itu kebun. Nah, jadi gue visualin bang ya. Gudang gue tuh ada gerbang besar. Nah, terus ada pintu kecilnya. Pada saat kita masuk tuh pos security gue di sebelah kanannya. Nah, di sebelah kirinya itu ada bekas kantor. Tapi nggak kepake. Nah, luasnya itu sekitar 5.000 meter persegi. Luas juga ya. Jadi dia kotak aja bang. Nah, di tengah-tengahnya tuh ada kanopi. Genteng pakai baja ringan, baja berat, sorry. Nah, itu disimpan alat berat di tengah-tengahnya. Jadi jalurnya tuh hanya kanan, kiri, belakang, dan depan aja. Jalurnya. Jadi kalau gue patroli itu jalurnya hanya muter gini bang. Nah, di ujung belakang sebelah kiri itu ada toilet yang nggak kepake. Udah terbengkalai, mungkin udah berapa tahun lamanya, gue belum sempat cari tahu pada saat itu. Di belakang posko gue itu ada toilet bang. Yang pintu toilet itu menghadap ke sisi belakang jalan yang mau ke belakang gitu, si pintu toiletnya. Nah, di samping pintu toilet itu ada lorong, itu panel listrik. Nah, jadi gue perlu jelasin visualnya karena cerita gue ini menyangkut ke tempat-tempat ini bang. Dalam kotakan itu. Dalam kotakan itu, jadi biar penonton paham alur cerita gue. Jadi harus tahu visualnya dulu. Nah, singkat cerita, hari pertama perkenalan, awalnya niatnya di sana tuh hanya perkenalan area aja bang. Dibimbing lah sama Pak Trisno ke sana gua dengan menggunakan motor lah ya. Masuk ke dalam, ngecek seluruh lokasi, dia jelasin. Nah, ini semua mas udah nggak terpakai. Jadi memang ini sudah tidak bisa difungsikan. Alat berat itu udah mati gitu. Tapi itu luas banget dan banyak banget. Jadi selain daripada eskavator, itu ada ini juga dump truck juga bang. Dump truck ada pokoknya macam-macam alat berat yang dulunya tuh difungsikan untuk tambang. Tapi bukan tambang besar ya, tambang kecil ya. Karena alat beratnya nggak terlalu besar. Alat yang sedang lah gitu. Itu hari pertama gue datang ke sana, gue baru masuk gerbang bang. Itu perut gue kayak sakit bang. Kayak ditusuk-tusuk lah. Jadi memang gue punya penyakit mah. Dan gue tahu dah bedanya rasanya gimana sakit mah dan ini beda rasanya bang. Jadi kayak ditusuk-tusuk. Gue ngecek, gue sempat bilang juga, akhirnya gue nggak kuat tuh, gue balik nih ke pos sama Pak Trisno. Sampai dikasih obat mah, dikasih air hangat sama dia, itu masih bang. Nah akhirnya gue tuh suruh pulang ke mes, cuma gue nggak mau. Karena gue belum kenal orang-orang di mes. Karena Pak Trisno tuh kan harus stay di situ. Karena dia harus jaga malam di situ. Belum ada security kan. Jadi besoknya baru gue gitu. Yang jaga. Jadi malam itu dia terakhir lah jaga di situ. Nggak bisa balik ke mes. Karena sebelum ada security-nya dia yang harus bertanggung jawab malam itu di situ. Akhirnya gue nemenin dia. Tapi sambil perut gue nih rasanya aneh. Kayak ditusuk-tusuk gitu bang. Kayak orang kena batu ginjal lah. Karena gue pernah merasakan batu ginjal juga. Sakit banget ya? Iya, kayak orang kena batu ginjal itu, gue udah nggak konsen deh ngobrol. Itu tiba-tiba seketika tuh berhenti di azan subuh. Dengar azan, itu perut biasa bang. Nah itu pengalaman pertama bang. Pertama datang ke situ. Pertama kali datang ke situ. Dari situ jam 8, diantarlah gue ke mes. Itu dikunci dari luar, diantarlah gue ke mes sama Pak Trisno. Gue tidur. Persiapan karena malamnya harus jaga lagi. Jadi jam kerja gue 8 ke 8 bang. Oh jadi malam doang itu? Malam doang. 8 malam ke 8 siang. Jadi kalau siang ini cuma dikontrol aja bang. Dikontrol sama Pak Trisno sesekali. Karena kalau siang di sebelah-sebelah tuh kan gudang-gudang juga. Penyimpanan juga. Tapi ada macam-macam gitu ya. Nggak cuma alat berat. Dan itu banyak orang. Jadi ada kayak pegawai bengkel gitulah. Jadi fokusnya lebih malam dijaga. Fokusnya malam. Karena malam tuh memang yang gudang di sebelah itu nggak ada yang tinggalin. Jadi mereka tuh pada keluar dari situ semua. Nah tiba saatnya malam pertama nih gue jaga nih. Gue sebutnya malam pertama ya, padahal ini malam kedua gue berada di situ. Biasa gue jam 8 ke sana. Jadi alurnya gue di sana nggak serah terima. Kalau security kan biasanya serah terima. Enggak. Jadi Pak Trisno pulang dulu ke mes, ngasih kunci, baru gue ke sana sendiri.
Jadi ada motor operasional di sana. Nggak pakai nih buat gini bang, gini enggak. Enggak, biasanya kan kalau security itu kan di area ya, serah terima, ini ada kejadian ini enggak. Jadi dia tuh samperin gua ke mes, ngasih kunci, udah jalan aja. Jadi gua kesana pakai motor operasional. Nah sampai di lokasi ini biasa aja bang, nggak ada apa-apa. Nah di security itu kan ada namanya jurnal bang, jurnal laporan. Jadi job desk gua tuh di sana 1 jam sekali gua harus patroli. Nah abis patroli itu biasanya kalau security itu tulis di jurnal keterangan patroli kita tuh nemuin apa aja sih, ada kendala apa gitu kan, biasanya semua tertuang di jurnal itulah. Itu sekitar jam 11 ada bang, mau ke arah jam 12. Jadi gue lagi nulis jurnal bang. Jadi perlu gue gambarin dalam pos security gue ini pintu bang, ini pintu masuk nih. Ini gue duduk di sini nih, menghadap ke depan ini kaca. Nah di samping sini tembok. Di belakang gue itu ada kursi panjang lah buat rebahan. Nah gue lagi tulis jurnal, ini kan kaca nih bang. Gue lagi tulis jurnal, tiba-tiba ada lampu sorot bang. Ada lampu nih nyorot di depan gue nih ke arah gerbang. Ada lampu nyorot, itu jam 11 malam bang. Gue buka pintu bang, gue cek. Lampu itu berasal dari salah satu eskavator. Lampunya tuh dari lampu di atas kabin bang. Di atas kabin pengemudi itu ada lampu bang. Dan itu lampu kuning. Lampu kuning tuh lampu pecah kabut kan. Jadi dia jelas banget bang, kalau malam tuh jelas banget. Nah gue cek di situ, gue pikir kenapa gitu kan. Akhirnya gue ambil senter bang. Karena pada saat itu gue belum tahu. Jadi ternyata di dalam pos gue tuh ada kunci semua alat berat yang ada di situ. Jadi dibikin satu di tali gitu. Tapi pada saat itu Pak Trisno belum kasih tau gue letaknya. Jadi gue ambil senter, gue make sure aja bang ke si alat berat itu. Gue hampirin alat beratnya, gue buka. Emang semua nggak dikunci bang, pintunya tuh bisa dibuka semua kan. Gue buka, gue masuk ke kabin si operator. Gue baru begini bang masuk ke kabin. Itu dari arah belakang gue tuh ada suara ketawa bang. Tapi sosoknya laki-laki. Maksudnya dari visual suaranya ya, itu laki-laki bang. Dia ketawa, gue kaget kan. Akhirnya gue keluar bang. Gue tengok, gue lihat ke arah ketawa tadi, dan itu nggak ada apa-apa. Tapi jelas suaranya itu? Jelas, besar sekali bang, besar. Kayak, Suara laki-laki gimana sih kalau ketawa? Pas gue balik lagi ke arah si operator, tempat operator, lampu udah mati bang. Lampu yang di atas ini udah nggak sorot lagi. Udah dari situ gue tutup, gue keluar, gue balik lagi ke pos. Jadi malam itu mungkin perkenalan ya bang ya. Oh, tapi mesin eskavator itu mati bang? Mati, emang nggak bisa difungsikan. Jadi semua alat berat yang udah purna ya, disebutnya apa ya? Pensiun kali ya? Udah purna jual lah. Itu melebihi purna jual malah. Kalau purna jual kan masih bisa dijual dan masih bisa maksudnya jual kembali dan digunakan. Kalau ini udah lebih dari purna jual bang, jadi udah nggak bisa digunakan. Jadi kalaupun mau dijual itu berupa besi tua. Dan itu nyala lampunya tiba-tiba. Ya, secara nyata kalau menurut Pak Trisno semua itu udah nggak bisa digunakan. Sampai lampunya pun kelistrikannya udah nggak bisa. Dan logikanya pun si kunci kan di pos gua bang. Jadi kuncinya nggak nyangkut di unit. Kuncinya tuh di pos semua, diikat satu tali itu semua kunci yang ada, alat berat yang ada di dalam itu. Nah itu perkenalan bang, mungkin ya, itu hari pertama gue jaga di sana. Nah besoknya alurnya seperti biasa bang, jadi jam 8 gue datang. Biasa gue masuk posko, siap-siap tulis jurnal. Nah ini sama kejadiannya mendekati jam 12 saat gue tulis. Jadi gini bang, setiap jam itu gue patroli, setiap jam. Habis gue patroli, gue pasti tulis jurnal. Nah itu sekitar mau jam 12 lah. Gue patroli itu kan detail, bisa 20 sampai setengah jam. Berarti kalau dari jam 11 gue patroli itu hampir setengah 12 lah ya. Gue sampai pos, lagi tulis-tulis jurnal, udah mau beres lah, tulis laporan. Kedengeran suara mesin nyala bang. Jadi kayak dari belakang tuh, dari belakang sisi kanan gue tuh kayak ada suara alat berat tuh yang dinyalakan. Jadi mesin diesel tuh kan jelas bang, solar tuh. Apalagi malam di sana kan nggak ada kegiatan. Memang bener-bener sepi bang. Motor aja yang lewat 1-2 bang. Jarang. Apalagi di jam segitu ya. Jam 7 aja, jam 8, jam 7 itu motor 1-2 lewat bang. Apalagi jam 12 tuh jarang banget orang lewat. Nah itu ada kayak suara mesin nyala bang. Ada kayak suara mesin nyala. Akhirnya gue putuskan untuk cek. Karena di sana kan nggak ada CCTV bang. Takutnya ada sesuatu lah ya, namanya kita kan dibebani tanggung jawab sebesar itu kan harus profesional ya bang. Akhirnya gue ambil senter, gue cek bang ke belakang. Pada saat gue cek, jadi setengah perjalanan bang, setengah perjalanan gue menuju suara tersebut, suara itu hilang. Tapi hilangnya tuh aneh, hilangnya tuh nggak sekejap. Hilangnya tuh kayak volume dikecilin bang.
tiba-tiba kayak blur hilang suaranya. Nah udahlah, gue pikir wah ini pasti bukan alat sesungguhnya nih gitu kan ya. Nalar kita nggak masuk lah kalau ke situ kan. Akhirnya gue putusin untuk balik. Tanpa gue ngecek ke tempat tersebut. Memang harusnya gue cek sih, tapi ya gue ngedown lah ya. Hati berkata lain. Itu Dan lu sendirian, Bang? Sendiri. Jaganya sendirian? Sendiri. Itu tugas apa uji nyali, Bang? Tugas, Bang. Iya. Terus, Bang? Akhirnya gue balik ke pos. Selang 2 menit lah gue lagi scroll YouTube lah, biasa obat bete, Bang. Pos gue tuh dilempar, Bang. Jadi ada suara brak gitu. Jadi pos gue tuh kayak dilempar batu besar gitu. Nah sedangkan pos gue tuh asbes. Logikanya kalau pos gue dilempar batu, itu kalau nggak pecah jebol. Karena asbes, Bang. Dan nggak ada parak ya disebutnya ya. Nggak ada, jadi langsung kelihatan asbesnya. Langsung rangka dan asbes gitu kelihatan. Akhirnya gue senter nih ke atas, Bang. Tuh nggak ada yang pecah. Gue keluar kan. Gue keluar pos. Dari luar gue senter lagi ke arah asbes itu. Itu nggak ada. Maksudnya nggak ada benda yang jatuh. Nggak ada suara juga. Tapi pada saat gue masuk lagi ke dalam, kedengaran lagi kayak dilempar, Bang. Buang. Iya, kayak dilempar batu. Tapi pas gue senter lagi, itu nggak ada. Maksudnya asbesnya mulus aja. Nggak ada yang retak. Nah pas gue balik, Bang, ke arah luar pos, itu gue liat sosok cewek, Bang, di pintu kantor. Pintu kantor yang seberang tadi gue lihat, gue gambarin ya visualnya ya. Itu posisinya membelakangi gue, dan dia coba buka handle pintu, Bang. Mungkin jarak gue sama dia tuh agak jauh, Bang, sekitar 30-40 meter, jauh, Bang. Karena lebarnya lumayan gudang gue itu. Agak jauh. Gue masih belum berpikir apa-apa karena pintu kecil gue kan kebuka. Pintu kecil belum gue tutup. Gue kalau belum ingin tidur tuh pintu kecil selalu gue buka. Kecuali gue patroli, gue slot aja. Gue pikir ada orang masuk karena pintu kecil gerbang gue ini masih kebuka. Gue pikir ada orang masuk pada saat tadi gue ngecek asbes. Nggak sengaja. Gue masih positif thinkingnya di situ. Akhirnya gue teriakin, "Mbak lagi ngapain, Mbak? Mbak lagi ngapain?" Gue bilang gitu kan. Sambil gue samperin dia, Bang. Sambil bawa senter gue samperin dia. Kira-kira 5-6 meter lah, Bang, ya. Nggak jauh, Bang, dari sini ke sana 5-6 meter. Itu dia balik, Bang. Dia balik dengan muka yang hancur, Bang. Jadi hancur. Jadi kayak orang kecelakaan tuh keseret aspal. Jadi ini darah semua, terus dari mulutnya tuh keluar percikan darah gitu. Jadi kayak kita buang napas kalau ada air di mulut gimana sih, Bang? Nah itu darah keluar. Dan udah bentuknya muka memang, tapi ini hancur. Dari situ, Bang, gue udah takutnya bener-bener takut, Bang. Dari situ gue cabut, Bang. Gue lari. Masuk gue ke dalam pos. Gue tutup pintu pos. Nah gue tutup tuh di belakang pos tuh ada bangku panjang tuh, Bang. Buat rebahan. Persis di belakang meja tempat gue nulis. Di belakangnya. Nah gue rebahan, gue tutup lah pakai sarung yang biasa gue pakai sholat kan. Muka gue nih. Nah tiba-tiba nggak lama dari situ, aman nih gue pikir kan. Pintu gue ada yang nendang, Bang. Brak gitu kan. Pintu pos. Gue buka, gue lihat, nggak ada siapa-siapa. Gue pastiin, gue cek keluar, nggak ada siapa-siapa. Dan si sosok si cewek tadi yang ada di depan kantor itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Akhirnya gue tutup lagi karena gue takut, Bang. Gue tutup lagi, gue rebahan lagi, ditendang lagi, Bang. Brak, kebuka lagi pintu. Gue cek lagi nggak ada orang, gue tutup lagi sampai 3 kali kalau nggak salah. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar. Gue kunci dari luar si gerbang besi utama gue itu. Gue duduk, Bang, pakai kursi plastik tuh, Bang, yang suka ada buat depan rumah tuh. Akhirnya gue jagain depan di luar area itu. Karena malam itu memang saking gue ngerasa down banget sih malam itu. Karena memang selama ini gue memang sering ngalamin kejadian horor juga, Bang. Cuman yang bener-bener ditunjukin dengan wajah yang hancur itu malam itu. Oh gila, cewek itu ya? Cewek itu. Dan itu kalau gue gambarin visualnya tuh gue nggak ngerti itu baju adat mana, karena bajunya nggak selayaknya orang kayak gini-gini gitu maksudnya? Iya. Pakai baju adat gitu maksudnya? Kayak adat, Bang, kayak adat. Warnanya itu ada hitam dan warna emas. Jadi warnanya dominannya hitam, terus ada garis emas gitu, dan tangannya tuh nggak ada tangan. Bajunya tuh nggak ada tangan, bajunya tuh kayak gitu aja. Itu hitam tapi setelan ya, Bang, ya. Setelan hitam. Kalau pas dia berbalik itu ininya nyilang, Bang, bajunya. Tapi gue nggak tahu itu baju adat dari adat mana gitu. Gue nggak pernah tahu lah, sebelumnya belum pernah lihat baju kayak gitulah. Tapi napak, napak, kelihatan napak di lantai ya. Cuman karena pada saat itu gue bener-bener down, akhirnya gue cabut
ke pos. Dan di malam itu gue tidur di luar. Tidur di luar. Jaga di luar sampai ketiduran sampai pagi. Ya karena pintu ditendang itu bang. Udah down banget mental gue, akhirnya ya udahlah. Gue di luar aja. Akhirnya jam 8 pagi pulang. Biasalah alurnya gitu bang ya. Jam 8 pagi balik. Nah malam berikutnya nih bang. Alurnya sama, jadi gue dari mes jam 8, biasa buka gerbang, masuk pos gitu. Nah ini kejadian gue patroli jam 11 juga bang, jam 11 malam, gue patroli nih, ngitarin seluruh area gudang itu bang. Biasalah kalau patroli gue kan selalu bawa senter kan, karena penerangannya redup bang di sana, kurang terang. Pada saat di sisi belakang bang, mau mengarah ke sisi depan lagi, jadi di ujung sebelah kiri itu yang gue ceritain di awal tuh kan ada toilet tua yang nggak berfungsi. Itu denger suara orang mandi, bang. Suara orang mandi. Nah gue cek dong, gue ketok-ketok. Siapa dalam? Gue bilang kan. Itu nggak ada yang nyaut. Tapi tetap orang ini loh bang, mandi dari gayung gimana sih? Cepak. Iya. Gue ketok-ketok lagi sampai akhirnya tuh suara hilang. Nggak kedengeran apa-apa. Akhirnya gue buka bang. Nah gue buka itu kosong, nggak ada apa-apa. Bahkan bang karena itu kan nggak difungsikan. Jadi di dalam tuh nggak ada ember dan nggak ada gayung. Jadi udah kering aja. Memang udah lama terbengkalai kan si toilet itu kan. Nah dari situ akhirnya gue memutuskan untuk balik. Nerusin patroli gue nih. Nerusin biasa, gue senter-senter, gue cek semua alat berat. Jadi di antara alat berat itu bang, itu ada beberapa unit dump truck bang. Visualnya tuh udah, pokoknya ban semua kempes, kaca kebuka semua, pokoknya udah memang nggak bisa jalan gitu kan. Nah di salah satu dump truck pas gue senter tuh, tiba-tiba ada sosok laki bang, pria lah ya, pria, tapi nggak nampakin muka. Jadi visualnya tuh dia di setir bang, di setir tuh gini bang, dan di punggungnya ini ada golok nancap bang. Jadi nancapnya tuh bukan kayak orang ditusuk, nancapnya tuh kayak dibacok. Jadi nancap begini di belakang ininya. Tuh gue senter, gue bilang ini apa? Gue bilang ya kan. Nah akhirnya dari situ karena gue takut kan bang, gue lari bang. Gue lari ke pos kan buat nenangin diri itu. Gue lari ke pos karena gue pikir nggak mungkin ada manusia di situ gitu kan. Akhirnya gue lari ke pos, gue stay di depan pos. Di depan pos tuh ada bangku mie ayam pinggir jalan loh bang. Yang panjang itu yang panjang ya kan. Nah gue nenangin diri bang di situ. Ya sekitar setengah jam lah sambil atur napas kan. Main-main lah gue handphone. Gue scroll handphone. Itu tiba-tiba bang dari sisi kanan gue itu ada bocah bang. Jadi dari itu posisinya gue di sana bang. Ini dia di sisi kanan gue. Jadi dari sisi kanan gue itu ke arah depan kantor. Dia lari itu kayak main-main, kayak bocah main-main, gimana sih bang? Nah kayak bocah main-main, terus dia sambil gini-gini gue bang. Dari situ gue bengong dong, maksudnya ini siapa? Malam-malam tuh nggak mungkin di situ ada bocah kan? Nah akhirnya dia lari, itu belok ke arah yang gue cerita tadi, toilet ujung belakang. Tapi kan pandangan gue di situ ketutup ini bang, ketutup alat berat. Jadi pas dia belok tuh pandangan gue udah nggak kelihatan, udah nggak ngeliat itu bocah lagi karena ketutup alat berat. Cuma gue tuh orangnya penasaran bang, gue cek nih, ini siapa gitu kan. Akhirnya gue pelan-pelan, gue jalan ke sana, gue senter bang. Senter gue tuh memang panjang bang ininya apa? Jarak jangkauannya ya kan. Gue senter itu sampai ke toilet itu kosong bang, nggak ada apa-apa. Nah dari situ akhirnya gue tutup, balik lagi gue ke pintu gerbang utamanya tuh gue tutup bang. Gue tutup, akhirnya gue sampai pagi di pos. Nggak keluar. Dan biasanya harus patroli setiap jam, itu gue hari itu nggak. Gila, uji nyali itu mah bang. Hari itu nggak. Hari itu sampai pagi aman. Akhirnya seperti biasa, gue balik ke mes. Hari berikutnya aktivitas seperti biasa. Dari mes ya biasa lah ya, jam 8 sampai buka kunci, gue ke posko tulis jurnal patroli. Nah itu jam 12:15. Jadi gue beres patroli malam jam 12 bang, gue tulis jurnal bang.
Nah tiba-tiba nih keran air kamar mandi yang di belakang pos ini nyala bang. Nyala, kedengerannya jelas karena kebetulan keran air itu memang deras bang. Arus airnya gitu kebetulan memang deras. Nah dari situ bang, gue cek ke belakang kamar mandi. Kamar mandi gue buka, lampu gue nyalain karena memang biasanya gue matiin bang lampu. Itu masih nyala bang, sampai gue matiin sendiri. Gue matiin, nah gue pikir ini makin kesini kok makin ini ya godaannya gitu kan, rintangannya kok makin berat nih menurut gue. Nah udah beres gue matiin, gue keluar bang. Gue matiin lampu kamar mandi, gue tutup. Tiba-tiba listrik di gudang itu semuanya padam bang. Oh, mati. Mati. Jadi lampu yang gue bilang tadi di awal ada di setiap ujung pojok itu semua mati. Jadi itu nggak ada penerangan sama sekali. Nah, bekal penerangan gue karena memang gue pada saat di luar jam patroli gue nggak pernah bawa senter. Akhirnya gue pakai handphone. Nah di sebelah kamar mandi itu seperti gue cerita tadi kan ada lorong bang. Nah lorong itu panel listrik. Nah dari lorong itu gue masuk, gue nyalain bang. Gue naikin tuasnya, nyala. Gue keluar lagi lorong. Berarti kalau gue keluar lorong, itu gue berada persis di samping sisi kamar mandi dong. Mati lagi bang. Lampunya. Nah gue pikir ini kenapa gitu kan. Gue masuk lagi bang. Gue nyalain lagi. Gue keluar lagi. Mati lagi bang. Mungkin lebih dari 5 kali mungkin bang. Sampai akhirnya itu mental gue udah gak kuat bang. Udah kayak apa ya, gila nih tiap hari kok gini, apa ya, kesel bang. Kesel gimana sih kalau kita kesel. Cuma ini keselnya bukan sama orang gitu kan. Kalau kesel sama orang kan kita bisa pukul bang ya. Ini keselnya bukan sama orang bang. Akhirnya pas itu nyala, gue buru-buru lari keluar. Gue gembok itu gerbang, gue standby di luar seperti hari yang sebelumnya gue ceritain. Di luar area. Itu berarti sekitar 12:30 sampai, nah ini jam 3 pagi. Nah gue duduk lah biasa, seperti biasa lagi itu jam 3 pagi. Nah datanglah waktu subuh. Azan, jam 5 kurang lah bang. Jam 5 kurang azan. Nah gue sholat nih bang. Gue buka karena menurut gue wah, biasanya tuh kalau udah lewat subuh nih suasana udah adem lah gitu kan. Akhirnya gue masuk dan gue nggak langsung ke pos bang. Gue ngambil wudhu di toilet. Beres ambil wudhu, nah barulah gue mau sholat di pos. Singkat cerita, paginya seperti biasa, gue pulang ke mes. Pulang ke mes, gue ketemu sama Pak Trisno ini, yang di awal gue cerita. Gue cerita nih bang, ini dari awal gue baru cerita ini sama dia. Saya tuh dari awal suka diganggu, banyak hal loh Pak, gue ceritain tuh bang satu-satu. Dia tuh jawabnya sinis bang sama gue. Saya belasan tahun mas di situ nggak pernah saya ketemu apa-apa, tapi sinis bang. Jadi yang gue aneh ini sama si Pak Trisno, awal ketemu pertama kali gue datang ke sana tuh di mes, itu dia sopannya luar biasa. Setelah gue merasakan sakit perut yang awal gue masuk ke area gue jaga pas perkenalan, itu entah kenapa dia itu sinis sama gue bang. Gue nggak tahu ya, ini teka-teki juga tanda tanya buat gue nggak tahu lah. Nah dari situ gue istirahat, nah di situ tuh gue udah agak ngedrop bang, jadi kurang enak badan lah. Jadi mungkin karena memang tekanan mental yang gue alamin di sana, gue agak ngedrop lah. Tapi mau nggak mau karena gue dikontrak udah setahun di sana bang. Dari kontrak setahun, jadi gue harus jalanin tanggung jawab gue. Walaupun setiap siang tuh gue mikirin, waduh, ini nanti malam apa lagi nih ya? Nanti malam apa lagi? Gitu kan, gue tuh sampai telepon bini gue tuh dijalanin aja dulu. Yang jadi pikiran itu karena waktunya masih lama bang, 1 tahun. Sedangkan gue di situ baru beberapa hari. Dan lu sendirian nih bang? Sendiri. Jaga bener-bener sendiri? Sendiri. Kondisi badan gue tuh udah mulai drop bang. Kondisi badan udah mulai drop. Nah, masuklah ke hari selanjutnya, malam selanjutnya. Perasaan udah gak enak nih bang, sebelum berangkat nih. Cuman ya karena memang gue dibebani oleh tanggung jawab, ya gue harus masuk gitu kan. Gue masuk, gue datang bang. Jam 8, biasa. Aktivitas biasa, patroli biasa. Ini kejadian di sekitaran jam 1 lah bang. Jam 1 kurang lah, karena pada saat itu gue belum patroli bang. Belum patroli. Jadi jam 12 gue udah patroli, untuk ke jam 1-nya gue belum patroli. Jadi itu selisih waktunya dari jam 12 ke jam 1. Nah dari situ, gue lagi santai-santai bang, lagi di pos biasa, pintu gerbang pun udah gue tutup kan. Gue lagi santai-santai, itu gue dikagetin kayak suara orang pukul besi bang. Jadi kayak pukul besi, gimana sih? Kayak aktivitas bengkel. Jadi visualisasinya itu kayak aktivitas bengkel di siang hari, tapi cuma berupa suara yang gue dengar. Kayak bunyi tok-tok gitu? Iya, kayak tang gitu, kayak paku bumi dipukul palu godam gimana sih bang? Itu kan keras bang, dan bergema kan, tang.
tang gitu kan. Gue kaget dong, gue bilang apa nih? Karena selama gue di situ bang, gudang di sebelah gue ini nggak pernah kedengeran suara apa-apa. Dan menurut cerita Pak Trisno juga, di situ yang jaga cuma gue. Jadi gudang yang di sebelah itu nggak ada yang pernah jagain kalau malam. Oh, kosong semuanya. Kosong. Cuman kan gue takut nih dalam hati, cuman insting security kan, wah ini harus dicek. Takutnya ada maling besi tua bang. Ya kan, maling besi tua dia mau pretelin bang. Positive thinking gue masih main lah, masih positive thinking lah di situ. Gue keluar, gue ambil senter, gue cek bang. Gue cek, ini sama. Semakin gue mendekati area suara itu bang, suara itu malah semakin jauh. Jadi gue berada di tengah-tengahnya tuh semuanya alat berat. Jadi gue udah nggak cuma dari pinggir jalannya doang. Jadi gue udah masuk ke tengah-tengah si kanopinya. Karena saking pengen tahu, karena suaranya bersumber dari situ. Itu semakin gue deketin sumber suara bang, suara itu semakin pelan dan hilang. Dan di situ gue masih bertanya-tanya juga nih apa gitu kan. Nah singkat cerita, gue pikir kan, mumpung gue di sini, gue sekalian patroli. Daripada gue harus balik lagi, nungguin jam 1 kan, males lagi juga bang ya kan. Apalagi dengan suasana-suasana yang kayak diteror bang. Nah akhirnya di situ gue keluar bang, keluar lewat samping dari tengah-tengah si alat berat ini ya, gue keluar lewat samping. Nah jadi gue jalan nih ke belakang, sampailah gue di toilet paling belakang lagi. Baru gue jalan ke depan, tapi pandangan gue tetap center si alat berat. Itu jaraknya kira-kira ya 3/4 gue mau sampai kantor bang, kantor yang gue bilang tadi. Jadi di sebelah kanan gue nih ada kakek-kakek bang. Itu gue kaget bang, gue kaget tuh karena nggak lazim. Jadi kakek-kakek ini dia gini bang, tembok gua tuh cuman kayak lebar bata gimana sih bang? Tembok tapi tinggi dia ada sekitar 2 meter tingginya. Kakek-kakek tuh duduk bang, duduk di atas tembok itu dan dia mengarah ke kantor. Posisinya tuh bang gini bang, kakinya bawah gini, goyang-goyang. Di situ gua center bang, ini siapa? Ini orang atau bukan gitu kan. Kostumnya nih bang, yang bikin gua aneh. Kostumnya tuh kayak kain kafan dililit. Jadi ini nggak pakai baju, tapi kayak celana cuma kain kafan bang. Tuh dililit-lilit gitu. Kostumnya jadi kayak kelihatan pakai celana pendek aja. Tapi gue bisa pastiin itu bukan celana. Jadi kayak kain kafan dililit aja. Dan dia nggak nengok ke gua. Jadi dia nyampingin gua bang. Dia tetap ke arah kantor karena gua ada di sebelahnya. Gue di jalan, dia di tembok. Jadi dia tetap ke sana, dia nggak nengok ke gue. Mungkin kalau dia nengok ke gue pingsan mungkin bang. Nah dari situ gue lari bang. Gue lari ke pos karena gue pikir, oh ini bukan orang nih. Gue lari ke pos, akhirnya gue tidur lah di situ. Karena memang di situ kondisi badan gue juga udah menurun bang. Kepikiran lu ya? Kepikiran. Gila, serem banget. Nah dari situ gue tidur sampai pagi. Akhirnya di malam itu selesailah tugas gue. Balik lagi ke mes. Nah itu udah mulai meriang-meriang bang. Di mes itu udah mulai minum tolak angin banyak-banyak. Udah mulai meriang lah. Udah mulai kayak gak sanggup lagi kayaknya gue nih. Gak sanggup. Tapi kan mikir lagi kontrak gue masih 1 tahun. Ini baru beberapa hari kan. Malam berikutnya bang. Ini yang mungkin memutuskan gue untuk selesai. Kejadian di malam berikutnya ini. Ini tuh malam ke-7 bang. Tepatnya tuh malam ke-7. Seperti biasa, jam 8 gue datang, masuk pos, gue patroli seperti biasa setiap jam. Nah ini tuh sama, kejadiannya di atas jam 12. Nah tiba-tiba, gue lagi nulis jurnal bang, sambil nonton YouTube kan. Itu ada lemparan lagi bang. Pos gue, gentengnya, asbesnya. Ya. Karena gue di dalam pos kan, lagi tulis jurnal kan. Lemparannya banyak bang, brak gitu, jadi kayak biasa. Waduh, gue bilang ini apalagi ini, karena memang gue agak trauma bang kalau dengar suara lemparan, apalagi di dalam pos gue tuh nggak terlalu besar, jadi suaranya tuh bener-bener di dalam tuh jelas, jadi bikin kaget gue kan. Wah di situ gue udah keringet dingin bang, ini nggak beres nih. Nah gue karena gue takut di dalam, gue keluar tuh gue bukan buat ngecek bang, gue buat menghindari suara itu, karena gue udah yakin ini nih kejadian kayak kemarin nih. Nah itu tiba-tiba bang, yang gue cerita tadi di awal tuh gue diketawain kan. Sosoknya muncul dari kamar mandi bang. Apa tuh sosoknya? Bapak-bapak. Jadi bapak-bapak nih
yang gue bilang tadi, dia tuh jalan bang, biasa. Mendekati ke pos gue. Itu tatapannya kosong. Jalan itu tangannya nggak gerak, tangannya biasa, tapi dia jalan. Napak ya bang ya, napak. Tapi seperti yang gue bilang tadi, di tempat gue itu kan banyak kerikil bang. Kalau orang napak itu jelas krek, 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 ini nggak ada. Ini sepi. Nah, itu jelas bang, dia mendekati posko gue sambil ngeliatin gue. Nah, pas bapak itu nyamperin gue bang, yang mau ke arah posko itu kan, situ gue udah gemeter bang. Gue udah nggak tahu lagi nih mau ngapain kan. Nah, saking gemeternya gue nih, gue balikin badan bang. Berarti kalau posisinya tuh gue balikin badan ke arah kantor bang. Nah, di situ ada sosok si cewek yang pertama kali tadi gue ketemuin. Yang gue bilang pakai baju adat, yang gue nggak tahu itu baju adat mana. Terus gimana tuh? Itu mengarah ke gue bang. Wah, makin drop lagi dong gue. Kata gue nih, apa nih malam kok berat banget nih ya kan. Nah, terus nggak lama datanglah si bapak-bapak yang gue cerita pakai ada goloknya di punggung bang. Itu sekitar 5-6 meter jaraknya dari si cewek itu berdiri. Jadi dia kayak mau ngampirin gue, cuma jaraknya jauh bang. Kayak mau ngampirin gue. Wah, di situ gue udah nggak bisa gerak bang. Udah, aduh, ini apa nih yang bakalan terjadi nih. Jadi di malam itu gue dikasih lihat semua sosok yang ada di sana. Dan seakan-akan sosok tuh ngeliat ke gue semua bang. Nah di situ gue udah nggak tahu bang, udah lemes karena memang gue kan kurang sehat juga pada saat itu kan. Nah gue coba untuk lari bang, keluar. Lari pun kayak gimana sih bang? Nggak layak kayak lari normal. Jadi karena kita udah saking lemesnya gitu bang. Jadi lari tuh ya kayak pelan aja kok lama gitu sampainya. Padahal mungkin ada jarak sekitar 12-15 meter lah dari tempat gue berdiri sampai gue ke luar gerbang gue. Akhirnya gue sekuat tenaga gue keluar bang. Keluar dari area itu. Gue tutup pintu, gue gembok dari luar. Gue stay di luar. Nah sayangnya gue bang, biasanya tuh kalau gue stay di luar kan gue ada bawa bangku bang. Ini gue nggak bawa bangku. Sedangkan gue mau masuk ke dalam lagi, gue udah takut bang. Dengan kondisi yang kayak gitu ya. Nah akhirnya tuh gue di luar jadi kayak orang nguring-nguringan gak punya rumah bang. Mondar mandir. Nah, jadi jalan gue tuh lebar bang. Jalan depan tuh lebar, ada sekitar 2 mobil lah. Cukup lah 2 mobil. Nah gue keseberang nih ke arah kebun. Tiba-tiba dari arah sana yang belum pernah gue kunjungin, dari arah perkampungan yang belum pernah gue kunjungin bang, itu ada kayak pasar bang, kayak pasar malam. Jadi rame gitu. Jadi ada yang jualan sayur, ada yang jualan kue-kue, rame bang. Tapi bentuknya bukan kios, jadi kayak apa ya? Kayak rakitan bambu ya. Di pinggir-pinggir jalannya bang. Mungkin jaraknya dari tempat gudang gue itu 200 meter lah kurang lebih. Nah berhubung gue nggak bawa bangku, yang gue bilang tadi gue nggak mungkin stay di situ karena pegel juga bang, ya kan. Dan tidur di luar ngemper kan nggak lucu juga, security kelihatan tidur di luar ngemper kan. Nah akhirnya gue putuskan untuk ke pasar rame itu. Nah di pasar rame itu kebetulan ada warung kopi nih bang. Warung kopi, gue pesan kopi bu satu, sambil ngopi sambil gue nenangin diri nih. Sambil gue di situ berpikir, duh malam-malam berikutnya gue gimana ya? Malam-malam berikutnya gimana? Sedangkan gue harus di sini tuh 1 tahun. Ini baru hari ke-7. Situ gue mikir, sampai akhirnya tuh gue lelah bang. Jadi gue tuh kayak ngantuk. Terus ke si ibu warung kopi gue bilang, bu, saya boleh numpang tidur di sini nggak apa-apa, posisinya sambil duduk aja. Saya lelah banget bu. Ya mas, nggak apa-apa silakan katanya. Akhirnya gue tidur bang, karena saking gue ngantuknya bang. Nah singkat cerita, pagi-pagi tuh gue dibangunin bang. Jadi gue dibangunin sama warga. Nah dari situ gue balik. Itu posisi udah drop parah bang. Udah drop parah. Dari situ gue balik ke mes, tidur. Nah gue bangunlah habis zuhur, niat mau sholat bang. Habis zuhur itu badan gue udah gak bisa gerak. Jadi gue di posisi tidur. Gue bisa dengar orang ngomong, gue bisa ngeliatin, tapi gue gak bisa ngomong. Itu selama 2 hari. Jadi gue gak bisa kerja, udah di mes aja. Jadi pas kemarin gue ditampakin semuanya itu, ya itu hari terakhir. Setelah itu di mes itu nggak bisa bergerak? 2 hari ya, 2 hari nggak bisa bergerak di mes. Nah akhirnya yang gue denger dan gue lihat, karena gue emang nggak bisa gerak apa-apa, nggak bisa gerak apa-apa. Yang gue denger itu Pak Trisno itu telepon pimpinan gue, kepala yang membawahi di situ lah ya, bukan bos besarnya bukan. Nah akhirnya
manajer lah di situ, telepon lah bos gue. Nah baru dari situ dipanggilkanlah seorang tabib bang. Oke. Tabib kalau di Kalimantan tuh tabib tuh ini kayak apa sih, orang buat nyembuhin orang sakit gitu, kayak pengobatan tradisional gitu ya. Dia lihat gue nggak bisa respon dia karena gue memang nggak bisa ngapa-ngapain bang. Pada saat itu gue tidur aja, gue cuma bisa ngelihat dan gue bisa dengar tapi gue nggak bisa ngomong. Tapi hati gue bisa ngomong. Terus gue berpikir nih, gue kenapa ya? Kok sampai gue nggak bisa gerak gini ya? Gue berpikirnya udah jelek aja bang, kayak orang stroke bang. Nah dari situ itu tabib ngobatin gue. Jadi gue pada saat itu bang diminumin kayak dia habis doa-doa tuh air daun sirih bang. Jadi masih ada daun sirihnya, air itu masih ada daun sirih, terus dia doa-doa, terus dia kasih lah gue minum. Dikasih minum, terus tangan gue tuh kayak di gerak-gerakin gitu. Nah tuh lama-lama nggak tahu kenapa langsung bisa bang, langsung bisa gerak lagi. Tangan gue, kaki gue gitu kan. Pokoknya normal lagi, tapi perlahan ya bang ya, nggak langsung sekejap ya. Jadi perlahan tuh, tabibnya masih di situ, masih ini kayak terapi gue gitu. Nah singkat cerita tuh, gue normal lagi bang. Nah terus tabib tuh bilang gini, kamu tuh nggak apa-apa, saya jamin kamu bisa pulang ke Jawa. Padahal di situ kontrak gue masih setahun, tapi tabibnya bilang gitu bang, kamu masih bisa pulang ke Jawa. Saya jamin kamu bisa selamat sampai ke Jawa. Tapi ini ada tapinya bang. Jadi pesan dia tuh, setelah sampai di Pulau Jawa, kamu pergi ke suatu daerah tuh yang dia sebut Banten. Oke. Di sana saya punya teman, namanya Ustadz inilah, gua nggak sebutin bang ya. Nah, nanti kamu ke sana. Apa yang jadi pertanyaan kamu selama ini, nanti akan terjawab di sana. Dia bilang gitu. Singkat cerita, tabib itu udah selesai. Bos besar gue nih nunjuklah si manajer ini. Manajer ini namanya Pak Yuri. Ya, Pak Yuri makasih banyak nih karena kemarin dianterin sampai ke Pulau Jawa nih ya kan. Singkat cerita gue pulang bang, sama Pak Yuri. Pulang sampai di Pulau Jawa, gue tujulah alamat temannya si tabib ini. Oh, karena yang di Banten itu. Yang di Banten, karena menurut si tabib ini, sampainya gue di Jawa, gue harus langsung ke sana. Jadi gue nggak boleh kasih jeda. Sampainya di Pulau Jawa, gue harus langsung ke sana. Akhirnya sama Pak Yuri ini gue ke sana bang, ke Banten, tepatnya di Ciamas. Nah singkat cerita sampai sana, gue diobatin bang. Jadi gue diobatin tuh, gue nggak tahu ya bang ya. Maksudnya kan gue ngerasa di Kalimantan ini gue udah sembuh bang. Karena gue udah bisa pulang ke Jawa. Tapi sampai sana tuh gue diobatin lagi. Jadi gue kayak dimandiin kembang bang. Dimandiin kembang, terus gue kayak dibaca-bacain gitu kan. Dan gue busana lengkap kayak mau sholat bang. Jadi udah disiapin sama dia. Kayak sarung, baju koko gitu. Karena kan gue gak ada persiapan bang. Gue baru pulang dari Kalimantan nih, langsung ke sana. Oh langsung ke situ? Langsung, karena menurut si tabib nih gak boleh ada jeda. Iya. Jadi sampai di Pulau Jawa, gue harus langsung ke sana. Nah gue sampai lah di sana, gue diobatin. Beres, malam beres, dia cerita sama gue, si Pak Ustadz ini. Dalam ceritanya ini dia bilang, kenapa teman saya tabib yang di Kalimantan itu nyuruh masnya ke sini? Nah karena, jadi gini bang, gue tuh kayak ditanamin sosok bang. Apa ya bahasanya ya? Diikutin sosok, tapi sosok yang ikutin gue nih ada yang nyuruh. Oh iya. Disantet kah atau apa? Jadi bahasanya bukan disantet ya bang, kayak ditanemin sosok aja bang. Oh iya. Jadi kemana-mana gue itu diikutin sosok itu. Nah kenapa si tabib yang di Kalimantan ini bilangnya harus ke ustadz temennya itu? Karena sosok ini berawal dari Banten dan harus dipulangkannya di situ, di Banten. Jadi si tabib itu nggak bisa buang sosok itu di sana. Gitu. Terus ditanya, ini tahun 2008 lalu ada orang yang nggak suka sama kamu mas. Jadi dia suruh orang pintar, taruhlah sosok ini. Dan kebetulan sosok ini dari Banten. Kalaupun mau dibuang, ya dibuangnya harus di sini mas. Nggak bisa dibuang ke sana. Makanya teman saya yang di sana, suruh kamu ke tempat saya. Katanya gitu bang. Jadi si Pak Ustadznya bilang gini ke gue, insya Allah ke depannya nih, masnya nggak sensitif lagi dalam ngelihat hal-hal begini. Karena mata batinnya udah saya tutup. Nah gue kaget dong bang. Karena gue selama hidup nih
terus terang gue kurang percaya hal-hal begitu bang. Kayak buka mata batin gitu, gue nggak pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu tuh, nggak pernah gitu. Lah saya kan nggak pernah buka-buka mata batin pak. Nggak, jadi mata batinnya itu menurut si Ustadz ini bang, si makhluk ini yang buka. Biar gue lebih sensitif. Jadi endingnya bang, menurut si Pak Ustadz, jadi orang yang nggak suka sama gue ini mau bikin gue gila. Oh iya. Karena gue ngelihat dibikin sensitif dalam melihat hal-hal horor atau gaib itu. Endingnya gitu bang. Nah akhirnya alhamdulillah kemarin ditutup mata batin gue sama Pak Ustadz, dan dia bilang gitu, insya Allah untuk kedepannya mas nggak terlalu sensitif lagi dalam lihat-lihat hal-hal spiritual kayak gitu, apa hal-hal gaib gitulah, dia bilang. Ya alhamdulillah sih akhirnya pertanyaan gue selama ini kejawab nih. Nah terus ada lagi bang, mungkin gue belum cerita ya. Jadi gue nih kayak diikutin sosok kakek-kakek tua. Oke. Kata si Ustadz itu. Enggak, kalau ini gue memang udah relate, gue udah ketemu 3 kali sama kakek-kakek tua ini. Singkat cerita tuh, kakek tua ini tuh ketemu di tahun 2008, di 2012, dan di 2023 terakhir. Jadi si kakek ini tuh, di 2008 itu gue ketemu di Jakarta. Apa yang dia omongin, di 2010 kejadian bang. Singkatnya gitulah ya. Tahun 2012, si kakek ini tuh nyuruh gue tuh gak boleh tinggalin sholat. Dan nyuruh gue tuh kuat dalam jalanin hidup. Terus gue gak cerita pengalaman gue dari awal ketemu kakek ini sampai di 2023. Nah di awal 2023, sebelum gue ke Kalimantan, gue ceritalah nih, yang gue gak bisa sebut ya, gue cerita ke siapa. Balik gue ceritain hal-hal yang menimpa gue dari 2008, gue urutin sampai hal yang menimpa gue di 2023. Baliknya gue ketemu tuh kakek lagi, tapi tanpa interaksi, tapi dengan muka yang sinis. Nah di situ gue suuzon bang. Suuzonnya itu gini, ini apa semua ini karena si kakek ini ya? Gitu. Tapi menurut penjelasannya Pak Ustadz ini, jadi si kakek itu justru mau lindungin gue dari si makhluk yang orang tempel ke gue. Cuman menurut dia, kakek ini cuma bisa ngelindungin, tapi nggak bisa narik, nggak bisa ngambil gitu, nggak bisa misahin si makhluk yang ditempelin itu dari gua. Ya sebenarnya gue pengen cerita ini karena apa ya bang? Sebenarnya ini penantian gua dari 2008 bang. Jadi dari 2008 tuh memang gua selalu nemuin hal-hal yang aneh. Bahkan dari 2011 sampai 2023 itu gue selalu dapetin pekerjaan di bidang security. Dan dibenturkan dengan hal-hal yang horor tadi. Nah setelah lu pulang ke Banten tadi bang buat nemuin orang yang di daerah Banten itu lu resign atau gimana? Oh enggak. Jadi gue memang niatnya sih mau pulang tuh untuk berobat. Untuk berobat. Nah cuman gue pikir-pikir lagi akhirnya ya udahlah gue lebih baik resign lah. Tapi gue harus ganti rugi bang. Oh, kena penalti ya? Kena penalti, karena gue udah tanda tangan kontrak 1 tahun. Nah, terus Pak Sutrisno ini sempat ngobrol sama lu kayak, kamu tuh digangguin kayak gini, sebelumnya security yang sebelumnya tuh gimana bang? Dia cerita gak tentang... Oh enggak. Justru sampai gue balik tuh, Pak Sutrisno ini masih sinis bang. Masih sinis ke gue. Cuman yang gue aneh gini bang, sorry ya, maksudnya di Kalimantan tuh kan security banyak juga. Tapi kenapa kok dia cari dari luar sana gitu? Apa mungkin orang-orang sekitar udah tahu kisahnya tempat itu, atau gue juga kan nggak tahu, atau mungkin udah dicoba beberapa orang di sana, emang gangguannya seperti itu. Nah itu gue juga nggak temuin jawabannya sih. Kalau itu cuman yang pasti selama gue di sana itu sekitar 10 hari. Nah Pak Sutrisno ini awal banget ketemu gue tuh sangat ramah. Itu di mes. Pada saat gue masuk ke area jaga gue, itu nggak tahu kenapa dia tiba-tiba sinis. Jadi kayak dia tahu sesuatu tapi dia nggak mau ngomong ke gue. Dan lu nggak sempet nanya bang ke Pak Sutrisno itu, karena Pak kok saya jaga sendirian gitu, apalagi malam gitu kan? Apa emang tok sendirian security atau emang sebelumnya berdua atau gimana gitu Pak? Oh enggak, jadi kalau kata dari temen gue yang TNI itu yang masukin gue kerja, memang security-nya sendiri bang. Sendiri, dari awal tuh sendiri. Cuma dia nggak kasih kisi-kisi lengkapnya dia nggak kasih. Tempat itu ya? Tempat itu, jadi dia cuma lu jaga gudang, enak.
sendiri malam-malam tinggal tidur aja katanya dia gitu. Sendiri sob. Dan setelah kejadian itu bang ya, yang lu jaga gudang gudang alat berat lah bisa dibilang ya, itu gimana bang menurut lu? Tempat itu serem atau memang dari diri lu sendiri yang bisa? Ini jawaban dari Ustadz ya, bukan dari gue ya. Jadi jawaban dari Ustadz itu sosok yang nempel sama gue, yang dibikin orang supaya nempel sama gue, itu kayak narik bang. Kayak narik tempat yang ada di situ. Jadi setiap gua di suatu tempat dan tempat itu sudah memang dasarnya angker, dan misalkan gua ada di tempat itu, nah sosok-sosok yang ada di situ tuh kayak narik bang. Kayak lebih apa? Sensitif Eksis, ya. lebih eksis gitu, lebih menampakkan dirinya gitu. Kalau kata Pak Ustadznya gitu. Jadi pengaruhnya buruk nih yang nempel ke gua nih pengaruhnya buruk. Karena memang menurut Ustadz orang yang nyuruhin si makhluk itu nempel di gua supaya buat endingnya gua gila. Iya, bikin kayak orang gila ya. Iya, jadi mental gua rusak. Iya. Mental gua rusak karena sering ketemu hal-hal gaib. Jadi endingnya gua biar gila. Mungkin punya dendam apa lah ya, gua nggak tahu. Serem banget ya. Dan sampai sekarang orangnya juga gua nggak tahu. Dan sekarang lu apa yang lu rasain bang? Lebih lega. Lebih lega ya. Satu lebih lega. Dan alhamdulillah nih bang, dari 2011 sampai 2023 kan gue nggak pernah kerja di luar daripada bidang security ya. Ini baru abis interview tadi bang. Oh, Di bidang marketing justru. Oh, beda. Beda. Bukan keamanan lagi. Dan itu gue nggak apply. Justru malah gue cuma tanya kabar teman gue. Teman gue langsung kasih. Oke. Jadi kayak apa ya? Kayak kok jalan gue makin mudah nih sekarang. Iya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Dan mungkin kalau postur badan lu cocok bang jadi security bang. Cocok ya. Ya kan. Tapi basic gue teknik sipil sih bang. Teknik sipil ya. Basicnya. Gokil ya. Jadi dulu sempat di konstruksi struktural lah ya, baja ya tempatnya ya. Nah, cuman pas abis ketemu kakek itu di 2008 ke sini tuh, gua susah cari kerja. Adapun yang terima itu gue jadi security. Iya. Gitu. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Edward ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Kuasa. Dan ya cerita kali ini benar-benar barbar banget ya sob. Kenapa dia diganggu? Karena ada sesuatu nih yang bikin dia seperti itu. Mungkin kalau emang tempat, lokasi, ya dimanapun, ya adalah sosok-sosok penghuninya ya, karena kita hidup berdampingan sama mereka ya, bisa bilang masing-masing, tapi entah kenapa mereka selalu ganggu. Mungkin mereka gabut kali ya sob. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you very much ya. Sama-sama bang, terima kasih. Salam eskavator. Siap. Dadah. Salam eskavator.